Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Takistina. Saya berasal dari Prodi Manajemen Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai hakikat ibadah. Materi yang akan kita bahas pada kali ini adalah sebagai berikut, yaitu pengertian ibadah, hakikat ibadah, pembagian ibadah, fungsi ibadah, serta prinsip ibadah. Lanjut ke materi yang ke-1 adalah pengertian ibadah. Kata ibadah sendiri berasal dari kata bahasa Arab, yaitu ibadatan, yang bisa diartikan taat, tunduk, patuh, hina, dan pengabdian. Sedangkan secara istilah, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa ucapan atau perbuatan, maupun yang zahir dan yang batin. Pada hakikat ibadah, selama ini pemahaman terhadap konsep ibadah selalu dikonotasikan hanya pada wilayah yang sempit. Padahal hakikat ibadah bukan hanya sekedar menjelaskan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Di sini ada dua hakikat ibadah yang tercermin dalam masalah pokok, yaitu 1. Mengokohkan konsep penghambatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri, yakni mengokohkan perasaan bahwa di sana ada hamba dan ada Rob atau Tuhan. Ada hamba yang beribadah dan ada Rob yang disembah. Yang kedua adalah menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seluruh gerak hati, gerak anggota badan, dan gerak kehidupan. Semua itu hanya dihadapkan kepada Allah semata, seraya melepaskan segala perasaan dan melepaskan segala konsep, kecuali konsep penghambaan kepada Allah. Lanjut. Pembagian ibadah. Pembagian ibadah itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdhoh dan ibadah ghairu mahdhoh. Ibadah mahdhoh adalah ibadah khusus yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tingkat, tata cara, dan perincian-perinciannya. Ibadah khusus ini sudah tercermin dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun jenis ibadah yang termasuk ibadah mahdhoh adalah toharoh atau wudhu, tayamum, mandi besar, salat, zakat, puasa, haji, umroh, dan seterusnya. Yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhoh atau ibadah umum. Segala sesuatu yang perbuatan baik yang dilakukan dengan niat semata-mata hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Adapun yang termasuk ibadah ghairu mahdhoh ini diantaranya adalah berdakwah, melakukan amar ma'ruf atau mengajak kebaikan, dan nahi mungkar, mencegah perbuatan buruk, belajar, bekerja, tolong-menolong, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Yang keempat adalah fungsi ibadah. Fungsi ibadah itu sendiri ada 4, yaitu 1. Menumbuhkan kesadaran pada diri manusia bahwa sebagai manusia diciptakan oleh Allah khusus untuk beribadah kepada dirinya. Yang kedua adalah melatih diri untuk berdisiplin. Jika dicermati, setiap ibadah yang Allah perintahkan menuntut pelaku beribadah untuk disiplin. Yang ketiga, mewujudkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya dapat dilakukan melalui muqarabah, yaitu sikap merasa selalu dalam pengawasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hudu, yaitu sikap tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana orang yang beriman dirinya akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah mendidik mental dan menjadikan manusia diingat akan kewajibannya.
Yang terakhir adalah prinsip ibadah. Prinsip ibadah itu sendiri dibagi menjadi 5, yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyembahan ini semata-mata sebagai wujud untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuhan itu hanya satu. Yang kedua adalah tanpa perantara atau diwakilkan. Beribadah dengan prinsip tanpa perantara atau diwakilkan ini menjadi prinsip kedua yang penting untuk diperhatikan. Jadi kalau puasa itu tidak boleh diwakilkan ya. Yang ketiga adalah harus ikhlas. Prinsip harus ikhlas ini dimaksudkan adalah untuk beribadah motifnya murni hanya ingin mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji seseorang atau untuk disombongkan. Yang keempat adalah harus sesuai tuntunan. Jangan beribadah tanpa tuntunan ya teman-teman. Beribadah harus sesuai dengan yang diisyaratkan atau disyariatkan Allah melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kelima, seimbang antara unsur jasmani dan rohani dan mudah dan meringankan. Setiap ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah sesuai dengan kemampuan hambanya. Oke. Ada sedikit kata-kata. Tanda hati kita rusak adalah bila kita merasa malas dan berat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan malas ya teman-teman. Untuk itu mari kita berserah diri kepada Allah dan selalu beribadah kepada Allah secara tepat waktu. Oke, sekian. Terima kasih yang bisa saya sampaikan. Jika ingin menghubungi saya bisa lewat IG, LinkedIn, atau email yang tertera. Oke, selamat siang teman-teman. Bye-bye.